Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinur Afifah dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A dengan NIM 250403300049. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai Pancasila. Asal kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, secara harfiah, kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi Muhammad Yamin, Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pengertian lainnya menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengungkapkan bahwa Pancasila adalah sintesis nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama ribuan tahun. Ia menggambarkan Pancasila sebagai suatu ideologi yang mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup keberagaman. Selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Di sini fungsi Pancasila dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang keempat adalah sebagai perjanjian luhur. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa manapun itu pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, budaya itu merupakan proses cipta karsa dan rasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses tersebut. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Bangsa Indonesia itu sebelum proklamasi telah melaksanakan Pancasila dalam kegiatan adat istiadat, dalam kebudayaan itu dalam artian luas, dan di dalam agama-agama kita. Bagaimanapun, beraneka rupa keadaan suku-suku bangsa dalam hal istiadat, adat istiadat, dan dalam kebudayaan luas, dalam hal keagamaan, namun di dalamnya terdapat kesamaan unsur-unsur tertentu seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Setelah kita bernegara, kita tambahkan kedudukan baru kepada unsur-unsur itu, yaitu sebagai asas kenegaraan kita atau dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Nah, setiap pribadi itu mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Nah, meskipun ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia itu memiliki kelima sila tersebut yang tercermin dalam kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu juga dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dari berbagai variasi yang sangat beragam. Meskipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri itu sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lainnya yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya. Lalu juga kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasilanya itu melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap maupun bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, istilah pandangan hidup bangsa ini pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa pandangan hidup bangsa adalah sama artinya dengan Welstanschauung atau way of life, suatu pondasi yang menjadi dasar pijak bangunan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya nilai-nilai Pancasilanya sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara Indonesia yang telah melalui proses dialog dalam persidangan yang cukup panjang. Kesepakatan para pendiri negara ini mengenai Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Walaupun awalnya pada saat itu terjadi perbedaan pendapat mengenai rumusan sila pertama, setelah melakukan musyawarah akhirnya diperoleh kesepakatan dari berbagai pihak mengenai rumusan Pancasila yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan atau konsensus para pendiri negara Indonesia adalah kesepakatan yang agung yang mengatasi semua kepentingan sepihak. Yang diutamakan adalah kebaikan bersama dan persatuan Indonesia. Lalu sebagai wujud nyata perjanjian luhur tersebut, Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang, melekat dalam keberadaan negara Republik Indonesia, sehingga oleh MPR disebut juga sebagai salah satu pilar penting kehidupan bernegara Indonesia. Selanjutnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya dapat kita lakukan dengan mengikuti kegiatan organisasi keagamaan dengan niat untuk beribadah, melakukan toleransi antar umat beragama, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pengamalan nilai Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yakni melakukan kegiatan bakti sosial bencana alam, menjenguk teman yang sedang sakit, dan menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan menjaga keutuhan NKRI, menggunakan produk dalam negeri, menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan, dan melestarikan budaya, drama, dan tari tradisional.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diamalkan dengan mengikuti kegiatan pemilu, melakukan musyawarah yang mufakat, dan juga menghargai pendapat orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamalkan dengan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai warga negara, selalu menjaga fasilitas umum dan membagi tugas kelompok secara adil sesuai dengan kemampuannya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.